Usai menghadiri acara Membangun Integritas Bangsa Indonesia melalui peran serta masyarakat keagamaan bersama Ketua KPK dan pimpinan KPK di Gedung C1 Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan Rabu siang, Menteri Agama Nasaruddin Umar angkat bicara terkait penambahan kuota haji yang saat ini tengah dikaji bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI. Nasaruddin Umar menyatakan tidak akan melakukan penambahan kuota haji yang saat ini sebanyak 203.320 jamaah. Hal tersebut menurutnya karena adanya penambahan kuota haji jamaah Indonesia berpotensi besar menimbulkan penyelewengan anggaran yang dapat menyebabkan korupsi. Meski tidak dijelaskan secara detail, Nasaruddin Umar meminta agar pendamping bagi jamaah haji ditambah guna mempermudah dan membantu melayani jamaah. Betul, masalah haji ini memang juga penuh dengan berbagai macam kepentingan, ya kan. Persoalannya kita tidak hanya terkait dengan masalah dalam negeri, ya, tapi juga terkait dengan masalah hukum di luar negeri. Karena kalau nanti berhaji itu di negeri Arab, ya, yang di situ juga ada sistem hukumnya tersendiri. Ya, mau tidak mau kita harus ikut. Tapi apapun namanya, kalau itu ada penyimpangan, ya di sana juga ada hukum. Tidak senang juga dengan korupsi, sama dengan kita juga, ya kan. Tapi poin yang saya ingin saya garis bawahi tadi apa yang saya sampaikan, bahwa sebetulnya hukum mati itu sudah berlaku juga di KPK, ya. Dalam pengertian saya tadi itu bahwa kematian itu tidak hanya diukur dari matinya jiwa, matinya nyawa itu, tapi kematian karir, ya, kematian harga diri, kematian kesempatan berpolitik, kematian status sosial, ya, pengucilan dari masyarakat, ya, kematian akses ke masyarakat itu. Jangan-jangan kalau di survei lebih banyak mana mereka itu dihukum mati atau di penjara dan ditayangkan segala macam. Ya, kalau kita lihat di Korea Selatan itu kan angka bunuh dirinya paling tinggi. Jadi lebih bunuh diri daripada dipermalukan, ditayangkan. Disusul Jepang, ya kan. Nah, jadi salah satu bentuk pencegahan itu adalah seperti yang dilakukan oleh KPK selama ini, ya, dengan cara melakukan penayangan, ya kan, kemudian diekspos, dan wartawan juga sangat besar manfaatnya juga untuk mencegah korupsi ini karena berulang-ulang. Ya. Jadi yang lainnya itu kalau orang sadar, kalau orang punya harga diri, lain hanya kalau nggak punya harga diri itu memang atas hukum mati. Ya. Terkait kuota haji, apakah sudah ada komunikasi dengan Iya, kami memang saya tidak terlalu berambisi untuk menambah kuota haji. Karena kalau menambah kuota haji ini membuka peluang untuk terjadinya penyimpangan. Kenapa? Karena kita minat tidak pernah bertambah. Segitu-gitunya couplingnya itu sama dengan Arab, ya kan. Nah, kita kan sudah ukur kuotanya Indonesia sekian, kuotanya negara-negara sekian. Tiba-tiba kita akan taruh misalnya 20.000. Ya, mau taruh kasur di mana gitu kan. Akhirnya nanti kalau itu ditambah, ya itulah kadang-kadang nyerbu kemahnya orang, ngerbu makanannya orang, nyerbu busnya orang. Mau ditolak orang Indonesia juga kan. Nah, jadi saya kira yang kita akan pentingkan di sini adalah penambahan pendampingan. Karena kalau pendampingannya itu kan lebih banyak, artinya jamaah haji kita itu akan terlayani dengan baik. Karena kalau orang-orang Arab yang melayani mereka tidak bisa bahasa Arab kan. Nah, kalau pendampingannya dari kita bisa bahasa Arab, maka itu saya minta kepada Menteri Haji, Pak, tolong jangan dikurangi, kan dikurangi 50% ini kuota pendampingan. Itu sebetulnya pendamping haji yang banyak itu membantu pemerintah Saudi Arabia. Kalau Bapak yang akan melayani semuanya itu orang-orang yang menyasar, orang yang sakit, dia nggak bisa bahasa Arab. Tapi kalau kami melayani mereka, itu kan Bapak akan terbantu. Oh iya ya begitu ya. Jadi itulah yang kami menunggu. Saya kerjasama juga dengan Pak Tito, ya, Menteri Dalam Negeri. Tidak boleh misalnya kuota yang tidak terpenuhi, tapi mengambilkan angkat seolah-olah anaknya. Ada yang meninggalkan digantikan orang lain kan. Ada muhrim ganti muhrim pokok, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam. Apa hubungannya? Jadi itu kan ada pemalsuan data ternyata, ya. Nah, dengan angkatan sekarang ini kami bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyeleksi betul siapa yang berhak untuk menjadi ahli waris yang bisa menggantikan pendamping terhadap jemaah.
Seperti yang diketahui, kuota haji terbagi menjadi dua bagian, kuota reguler sebanyak 203.320 jamaah dan kuota haji khusus sebanyak 17.680 jamaah.